Saat suami terlalu sibuk membela adik perempuannya, aku hanya bisa menahan sakit. Sampai akhirnya, semua kesabaran habis. Aku memilih pergi, meminta cerai, demi harga diriku yang tersisa. Hari itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Aku, Alia, resmi menjadi istri dari pria yang selama ini kucintai, Reza. Semua tamu undangan bersorak bahagia, musik lembut mengiringi langkah kami saat memasuki pelaminan. Senyum lebar terukir di wajah Reza, matanya menatapku penuh cinta. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami seperti dirinya. Setelah pesta usai, kami memulai babak baru sebagai suami istri. Reza membawaku pindah ke kota yang cukup jauh dari kampung halaman kami. Ia rela meninggalkan pekerjaannya di perusahaan lamanya demi mengejar peluang karir yang lebih baik di kota ini, demi masa depan kami. Perhatian dan pengorbanannya membuatku semakin mencintainya. Setiap pagi, Reza selalu menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Ketika pulang, ia membawa buah tangan kecil untukku. Sesekali ia mengajakku makan malam di luar, menikmati suasana kota yang belum pernah kami jelajahi sebelumnya. Malam-malam kami dipenuhi canda tawa, saling bercerita tentang harapan dan mimpi kami ke depan. Semuanya terasa sempurna, seolah hidup ini memang diciptakan untuk kami berdua. Reza juga tak pernah lupa memujiku. Setiap kali aku mencoba resep baru atau mempercantik rumah, ia selalu memberikan pujian tulus. Aku merasa dihargai sepenuhnya sebagai istri. Bahkan, ketika aku mengeluhkan rasa lelah, ia dengan sigap memijat pundakku sambil berkata, "Aku ada di sini untukmu." Bahkan ketika aku ragu dengan keputusannya pindah ke kota ini, Reza selalu menenangkan hatiku. Ia berkata bahwa bersamaku adalah prioritas utamanya. Aku adalah rumah baginya, bukan tempat tinggal. Kata-katanya menenangkan hatiku setiap kali rasa cemas muncul. Hari demi hari berjalan begitu indah. Kami mulai menata rumah mungil kami dengan penuh semangat. Mengisi tiap sudut ruangan dengan perabotan sederhana yang kami pilih bersama. Setiap sudut rumah menjadi saksi kebersamaan kami. Semua terasa hangat dan menenangkan. Hingga akhirnya, setelah beberapa bulan pernikahan kami berjalan harmonis, Reza memberitahuku bahwa adik perempuannya, Dinda, akan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Ia mendapat kesempatan kuliah di kota ini, dan membutuhkan tempat tinggal. Aku menyambut kabar itu dengan senyum. Bukankah ini kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga suami? Tanpa kusadari, kehadiran Dinda perlahan mulai membawa perubahan dalam kehidupanku yang sebelumnya begitu indah. Kedatangan Dinda di rumah kami awalnya terasa seperti angin segar. Gadis muda itu tampak ceria dan penuh semangat. Ia sering bercerita tentang kehidupannya di kampus, dosen yang lucu, teman-teman baru, hingga mata kuliah yang menantang. Aku berusaha menyambutnya dengan ramah, menyiapkan kamarnya, bahkan memasakkan makanan kesukaannya. Namun seiring waktu, aku mulai menyadari kebiasaannya yang manja. Dinda sering memanggil Reza untuk hal-hal sepele. Ketika lampu kamarnya mati, ia memanggil Reza untuk memperbaikinya. Saat ponselnya error, ia merengek minta bantuan kakaknya. Bahkan ketika malas keluar membeli camilan, Reza yang dengan sigap membelikannya. Setiap malam, Dinda selalu mencari perhatian. Saat aku dan Reza sedang bercengkerama di ruang tengah, ia datang membawa camilan, ikut duduk di antara kami, lalu memulai obrolan panjang. Awalnya aku menahan diri. Aku pikir wajar jika adik ingin dekat dengan kakaknya. Apalagi mereka baru bertemu kembali setelah sekian lama. Aku mencoba memahami bahwa mungkin Dinda masih beradaptasi di lingkungan baru. Namun perlahan aku mulai merasa tersisihkan. Setiap percakapan yang awalnya hanya milikku bersama Reza, kini selalu diselingi suara Dinda. Ketika aku mencoba berbicara dari hati ke hati dengan suamiku, Dinda tiba-tiba muncul dengan alasan ingin curhat tentang kuliah. Seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan aku dari suamiku sendiri. Pagi hari yang biasanya kami awali dengan sarapan berdua, kini berubah. Dinda selalu bangun lebih pagi, duduk di meja makan, dan menceritakan rencana harian kampusnya panjang lebar. Reza mendengarkan penuh perhatian, seakan lupa bahwa aku ada di situ. Aku hanya menyimak dalam diam, berusaha menahan gelisah di hati. Saat akhir pekan, rencana jalan-jalan berdua yang dulu sering kami lakukan kini hampir hilang.
Dinda selalu punya ide baru. Kadang ingin berkunjung ke pusat perbelanjaan, nonton film, atau sekadar nongkrong di kafe kekinian. Reza tanpa ragu mengiyakan semua permintaannya. Aku yang sudah menyiapkan agenda sederhana berdua, hanya bisa mengalah. Wajah ceria Dinda selalu berhasil meluluhkan Reza. Di dapur, saat aku sedang memasak, Dinda kerap ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membantu, melainkan sekadar mengomentari. Kadang ia mengkritik bumbu masakanku yang katanya kurang pas, atau menyarankan menu yang menurutnya lebih kekinian. Aku masih mencoba tersenyum, meski dalam hati mulai timbul rasa tidak nyaman. Semua mulai terasa berbeda. Malam-malam kami yang dulu hangat berubah menjadi datar. Reza lebih sering menemani Dinda menonton film, atau sekadar ngobrol hingga larut. Aku memilih masuk ke kamar lebih awal, menatap langit-langit dengan hati yang perlahan dingin. Keberadaan Dinda mulai membayangi kehidupanku. Namun aku masih terus meyakinkan diri. Ini hanya sementara, pikirku. Dinda pasti butuh adaptasi di lingkungan baru, butuh dukungan kakaknya. Aku harus kuat. Tapi entah kenapa, semakin lama, bayangan itu makin menyesakkan dadaku. Ada kegelisahan yang terus menggerogoti perasaanku, seakan menanti pecah di suatu waktu yang tak kutahu kapan. Hari demi hari berlalu. Kehadiran Dinda di rumah kami tak lagi sekadar menumpang. Perlahan, ia seolah mengambil alih peran yang selama ini menjadi bagian dari kehidupanku bersama Reza. Aku mulai merasakan adanya jarak yang tak kasat mata antara aku dan suamiku. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah ada, kini tumbuh dan semakin membesar. Reza mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dinda. Sepulang kerja, alih-alih berbincang denganku seperti biasa, ia lebih dulu mencari adiknya. Kadang mereka duduk berdua di ruang tamu, tertawa kecil membicarakan hal-hal yang bahkan aku tak paham. Aku duduk di sudut ruangan, mendengarkan tanpa diminta bergabung. Suaraku terasa tak lagi dibutuhkan. Awalnya aku mencoba tetap terlibat dalam obrolan mereka, tapi Dinda seolah sengaja mendominasi pembicaraan. Ia membicarakan hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua, dari kenangan masa kecil hingga gosip kampus yang asing bagiku. Reza pun tampak lebih tertarik menanggapi Dinda dibanding memperhatikanku. Perlahan aku memilih diam. Setiap kali aku mencoba mengajak Reza berbicara empat mata, Dinda selalu muncul dengan berbagai alasan. Kadang ia pura-pura membutuhkan bantuan tugas kampus, kadang mengeluh sakit kepala, atau sekadar merengek ingin makan makanan tertentu. Reza selalu sigap memenuhi semua permintaannya. Seakan waktu kami berdua semakin sulit ditemukan. Pernah suatu malam, saat aku menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan hari jadi pernikahan kami, Reza justru pulang dengan membawa Dinda dari kafe. Mereka berdua tampak begitu riang. Ketika aku menunjukkan hidangan yang kubuat dengan susah payah, Dinda hanya melirik sekilas sambil berujar bahwa dia sudah makan banyak di luar. Reza pun hanya tersenyum canggung, mengelus pundakku sebentar, lalu kembali larut dalam obrolan mereka. Kekecewaan perlahan tumbuh menjadi rasa sepi. Aku mulai merindukan perhatian kecil dari Reza. Sentuhan lembut, obrolan santai, candaan sebelum tidur, semua mulai menghilang. Kini setiap malam aku tidur lebih dulu, sementara mereka masih tertawa di ruang tengah hingga larut malam. Rumah yang tadinya hangat berubah dingin. Hatiku terhimpit sepi. Pagi hari, ketika Reza hendak berangkat kerja, ia kerap terburu-buru karena harus mengantar Dinda ke kampus lebih dulu. Sesekali ia lupa mencium keningku seperti biasanya. Bahkan ketika aku mencoba mengingatkan, ia hanya menjawab singkat bahwa Dinda tidak boleh terlambat. Sekali lagi, aku hanya menunduk dalam diam. Hari libur yang dulu penuh dengan kebersamaan kami, kini berubah menjadi agenda untuk Dinda. Reza dengan ringan merencanakan kunjungan ke tempat-tempat favorit adiknya. Aku ikut, tapi lebih sering menjadi bayangan. Setiap kali Dinda berbicara, Reza menatapnya penuh perhatian. Aku hanya berjalan di belakang, menatap punggung mereka dari kejauhan. Semua perhatian yang dulu menjadi milikku, kini mengalir deras pada Dinda. Setiap permintaannya diikuti, setiap keluhannya didengar, bahkan setiap tingkah manjanya dibalas dengan senyuman penuh kasih dari Reza. Sementara aku, istri yang dulu menjadi pusat dunianya, kini perlahan tergeser. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku masih mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dada.
Setiap malam aku berbicara dengan diriku sendiri, berusaha meyakinkan hati bahwa semua ini hanyalah fase. Namun jauh di dasar hatiku, mulai tumbuh keyakinan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang perlahan merenggut kebahagiaanku, sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama mencoba bersabar dengan perubahan suasana rumah, aku mulai merasakan hal yang lebih mengganggu. Dinda tak lagi sekadar hadir sebagai adik ipar yang menumpang tinggal. Kini ia mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, perlahan tapi pasti, mencampuri wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawabku sebagai istri. Semua dimulai saat aku sedang memasak di dapur. Dinda masuk dengan santai dan melihat isi panci yang sedang kupanaskan. Dengan ekspresi meremehkan, ia menyarankan agar aku mengganti resep masakan itu, karena menurutnya tidak cocok untuk selera Reza. Ia bahkan menyebutkan menu lain yang katanya lebih enak dan lebih sehat. Aku tersenyum kaku, mencoba mengabaikan komentar itu. Tapi dalam hati, aku mulai merasa terganggu. Besoknya, saat aku sedang mencatat pengeluaran rumah tangga, Dinda datang lagi dan melihat daftar belanja yang kubuat. Ia berkata bahwa aku terlalu boros, menyarankan merek lain yang lebih murah, bahkan mengkritik caraku mengatur keuangan. Ia berkata Reza sudah cukup lelah bekerja, jangan sampai terbebani dengan pengeluaran rumah yang tidak efisien. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab seperti apa. Hal-hal kecil semacam itu terus terjadi. Ia mengomentari cara aku melipat pakaian, menata ruang tamu, bahkan menyarankan warna gorden baru untuk ruang keluarga. Ia tak pernah benar-benar membantu, hanya memberi arahan seolah rumah ini miliknya. Aku masih mencoba sabar, walau setiap kata-katanya semakin membuatku merasa kecil dan tak berguna. Yang membuatku makin terpukul, Reza tak pernah membelaku. Setiap kali aku mencoba menyampaikan perasaanku, Reza hanya tertawa dan berkata bahwa Dinda hanya iseng atau bercanda. Ia memintaku agar tidak terlalu sensitif dan lebih membuka diri terhadap masukan. Aku menelan semua itu dalam diam. Padahal setiap ucapan Dinda seperti pisau kecil yang menggores harga diriku sebagai istri. Suatu malam, ketika aku ingin menonton acara favorit di ruang tengah, televisi sudah dikuasai Dinda. Ia sedang menonton serial drama kesukaannya. Saat aku menyarankan menonton bersama dan bergantian, Dinda malah menyindirku terlalu tua untuk mengerti selera anak muda. Aku menoleh pada Reza, berharap ia akan membelaku. Tapi ia hanya tertawa kecil dan berkata bahwa aku sebaiknya menonton di kamar saja agar tidak terganggu. Perlahan, aku merasa kehilangan kendali atas rumah ini. Semua ruang terasa bukan milikku. Aku mulai enggan keluar kamar. Dapur pun mulai kuhindari karena terlalu banyak komentar dari Dinda yang membuatku lelah. Semua keputusan rumah tangga kini terasa seperti harus melalui persetujuan Dinda, dari hal kecil seperti menu sarapan hingga rencana belanja bulanan. Dan Reza terus diam. Dalam hati, aku bertanya-tanya, sejak kapan keberadaanku tidak lagi penting di mata suami sendiri. Semua yang dulu kami bangun bersama kini seakan direbut perlahan. Aku hanya bisa diam, mengamati bagaimana rumah ini berubah jadi panggung kecil untuk Dinda bersinar, sementara aku menjadi penonton yang tak diberi tempat. Suatu sore, aku mendengar Dinda berbicara di telepon dengan temannya. Ia menyebut dirinya sebagai pengatur rumah tangga, kakaknya. Ia tertawa bangga, seolah keberadaanku tak berarti apa-apa. Dadaku sesak. Aku kembali ke kamar, menatap pantulan wajahku di cermin yang terasa asing. Aku masih di sini, tapi keberadaanku seperti tak diakui. Aku masih istri Reza, tapi kehadiranku seolah hanya tempelan. Hari-hari semakin terasa berat. Rumah yang dahulu menjadi tempatku bernaung kini, seperti arena pertunjukan yang penuh bayang-bayang adik iparku. Kesabaran yang sejak awal coba kupelihara kini mulai terkikis perlahan. Rasa lelah yang selama ini kupendam perlahan berubah menjadi luka yang menganga. Pagi itu, saat sarapan, aku mencoba sekali lagi membuka hati Reza. Aku berkata perlahan tentang bagaimana aku merasa tersisih sejak Dinda datang. Kukatakan bahwa aku butuh suamiku kembali, seperti dulu sebelum semuanya berubah. Namun, Reza hanya menghela napas, menatapku sejenak, lalu menunduk menatap piringnya. Tanpa disangka, Dinda yang sejak tadi duduk diam langsung angkat suara. Ia berkata bahwa aku terlalu sensitif, terlalu mudah cemburu. Katanya, aku harus lebih bersyukur karena masih punya suami yang baik dan adik ipar yang peduli.
Suaranya begitu santai, namun penuh sindiran halus yang menusuk. Reza pun justru menenangkan Dinda, bukan aku. Dadaku terasa berat. Aku menahan air mata yang nyaris tumpah. Satu-satunya orang yang seharusnya membelaku malah justru membela adiknya. Seolah semua perasaanku tak berarti. Reza bahkan menambahkan, aku harus belajar lebih terbuka. Katanya, hubungan kakak adik mereka sudah terjalin sejak kecil. Sementara aku baru datang dalam hidup mereka. Kata-katanya itu seperti pisau tajam yang menancap dalam di hatiku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai merasakan perubahan drastis pada sikap Reza. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Tapi aku tahu ia lebih banyak menghabiskan waktu menjemput Dinda atau mengantar adiknya hangout sepulang kuliah. Setiap kali aku mencoba bertanya, jawabannya selalu datar. Katanya, ia hanya ingin membuat adiknya nyaman di kota baru ini. Saat makan malam, aku tak lagi melihat kehangatan di wajah suamiku. Senyumnya hanya terukir saat menanggapi celotehan Dinda. Aku mulai benar-benar merasa asing di meja makan sendiri. Bahkan saat aku mencoba menghidupkan suasana, percakapanku selalu dipotong atau dialihkan oleh Dinda yang mendominasi pembicaraan. Tak hanya itu, Dinda kini mulai berani memutuskan hal-hal yang seharusnya menjadi hakku sebagai istri. Ia menentukan menu mingguan tanpa bertanya padaku. Ia memutuskan warna cat dinding ruang tamu baru. Bahkan mengatur pengeluaran belanja bulanan, seakan ia yang menjadi nyonya rumah. Reza, yang dulu begitu menghargai pendapatku, kini seolah buta terhadap semua campur tangan adiknya. Aku mulai sering mengurung diri di kamar. Malam-malam panjang kulalui dengan kesunyian. Sementara di luar sana, kudengar suara tawa mereka yang mengisi ruang tengah. Setiap kali suara itu terdengar, hatiku seperti diremas-remas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes, membasahi bantal yang telah lama menjadi saksi bisu kesendirianku. Ada malam ketika aku terbangun karena mimpi buruk. Kulihat Reza duduk di sofa ruang tengah bersama Dinda, tertawa menonton tayangan televisi. Jam sudah lewat tengah malam. Mereka tak menyadari aku mengintip dari balik pintu kamar. Aku kembali menutup pintu perlahan, menahan sesak di dada. Aku bertanya dalam hati, apakah aku masih menjadi bagian dari rumah ini? Hingga akhirnya, aku menyadari bahwa kesabaranku mulai mencapai batas. Sesuatu dalam diriku mulai berubah. Ada bara yang perlahan menyala, menunggu waktu untuk membakar semua luka yang selama ini kupendam. Pagi itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Mobil mertua terparkir di halaman sejak subuh. Mereka datang dari kampung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketika aku membuka pintu, wajah ibu mertua langsung menyapa dengan senyum tipis. Ayah mertua hanya mengangguk singkat. Dinda menyambut kedatangan mereka dengan riang, berlari kecil memeluk sang ibu. Suasana seakan terasa berbeda. Ada aura aneh yang membuat hatiku gelisah. Di meja makan, suasana menjadi lebih jelas. Ibu mertua mulai berbicara panjang lebar. Ia memuji Dinda yang katanya begitu mandiri, pintar, dan sangat peduli pada kakaknya. Ia menatapku sesekali, dengan nada suara yang seolah-olah mengirimkan pesan tersirat. Aku hanya menunduk, menahan semua yang ingin kuucapkan. Reza duduk di sebelah Dinda, sesekali tersenyum menanggapi cerita ibunya. Tak sedikit pun ada pembelaan untukku. Ketika aku sedang membereskan piring, kudengar ibu mertua kembali bersuara. Kali ini lebih jelas. Ia mengatakan bahwa Dinda masih muda, masih butuh banyak bimbingan dari kakaknya. Ia meminta agar aku lebih sabar dan pengertian, karena keluarga adalah segalanya. Aku menahan napas panjang. Setiap katanya seperti menegaskan bahwa posisiku di rumah ini semakin kecil. Setelah makan siang, ibu mertua kembali memanggilku ke ruang tamu. Dengan suara yang lembut namun tajam, ia berkata bahwa rumah tangga harus diisi dengan pengertian. Katanya, sebagai istri, aku harus memahami bahwa Reza punya tanggung jawab pada adiknya. Dinda sudah seperti anak sendiri baginya. Ia bahkan menyindirku agar tidak bersikap egois, karena bukan hanya aku yang butuh perhatian Reza. Aku masih menahan diri. Aku memilih untuk diam, karena setiap kali mencoba berbicara, rasanya semua kata-kataku akan berbalik menjadi kesalahanku sendiri. Sore itu menjadi sore yang panjang. Semua percakapan terasa menekan dadaku semakin dalam. Dinda tampak begitu menikmati pembelaan dari ibunya.
Tatapan matanya sesekali mengarah padaku, seakan menunjukkan kemenangannya. Malam harinya, ketika semua sudah masuk kamar, aku duduk di sudut ranjang sendirian. Lampu kamarku padamkan. Aku menatap keluar jendela, membiarkan angin malam menyentuh wajahku yang basah oleh air mata. Sejak awal, aku datang ke keluarga ini dengan hati tulus. Aku mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, tapi kini semua pengorbananku seperti tak ada artinya. Keesokan paginya, ibu mertua kembali memberikan wejangan saat sarapan. Ia mengatakan bahwa Dinda tak pernah punya tempat bercerita selain kepada Reza. Dinda tak punya siapa-siapa di kota ini, kecuali kami. Ia menegaskan kembali bahwa sebagai kakak, Reza punya tanggung jawab moral. Semua kata-kata itu diucapkan berulang, seolah membenarkan segala perlakuan Dinda yang selama ini kualami. Reza mendengarkan semua itu tanpa sekalipun menoleh padaku. Pandangannya hanya tertuju pada ibunya dan adiknya. Aku seperti bayangan yang tak kasat mata di meja makan itu. Setiap sendok yang kuangkat terasa berat, seolah makananku berubah menjadi bara yang membakar tenggorokanku perlahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Campur tangan mertua makin menguatkan posisi Dinda di rumah kami. Segala keputusan yang sebelumnya menjadi ranahku kini mulai diarahkan oleh keluarga Reza. Bahkan urusan sekecil memilih taplak meja pun dibicarakan bersama Dinda, seolah akulah tamu di rumah yang dulu kutata dengan penuh cinta. Aku mulai merasakan bahwa rumah ini perlahan menjauh dari genggamanku. Ada dinding tebal yang dibangun perlahan oleh Dinda dan didukung penuh oleh mertua. Aku berdiri di sisi yang dingin dan gelap, sendirian, menatap kebahagiaan semu di depan mata, tanpa tahu kapan semua ini akan berakhir. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah sunyi. Hanya terdengar suara Dinda yang sibuk mengobrol lewat telepon di ruang tamu. Aku sengaja berdiam diri di dapur, menghindari interaksi yang membuat dadaku semakin sesak. Beberapa hari belakangan, intensitas campur tangannya semakin jauh melampaui batas yang selama ini kutahan. Ketika aku sedang menyapu, tiba-tiba ponselku berdering. Pesan dari Reza. Isinya singkat, memintaku menunggunya di ruang tengah sepulang kerja. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Hatiku mulai gelisah. Pesan sederhana itu terasa berat, seakan menandakan sesuatu yang tidak biasa. Menjelang sore, Reza pulang. Wajahnya terlihat tegang. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatapku dalam-dalam. Dinda duduk di sampingnya, menunduk pura-pura murung. Suasana mendadak dingin. Tanpa banyak basa-basi, Reza langsung mengatakan bahwa ia mendengar keluhan dari Dinda. Katanya, selama beberapa waktu ini aku sering bersikap kasar pada adiknya ketika ia tidak ada di rumah. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam kepalaku. Aku tercekat. Bahkan sebelum aku sempat membuka suara, Dinda langsung memotong dengan nada pelan, seakan takut, namun penuh sandiwara. Ia mengatakan bahwa ia sudah mencoba sabar, tapi sikapku yang katanya sering memarahinya, menyindir, bahkan memperlakukannya dingin membuatnya tertekan. Dinda memainkan peran korban dengan sempurna. Reza menatapku tanpa berkedip. Tidak ada ruang untukku menjelaskan. Segala pembelaanku seakan tak berarti. Semua kebaikan yang selama ini kulakukan dihapus dalam sekejap oleh cerita bohong dari adiknya sendiri. Dadaku terasa sesak. Mataku panas menahan amarah, namun aku tetap mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Aku mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Tak pernah sekalipun aku memperlakukan Dinda kasar. Semua campur tangannya selama ini justru aku tanggapi dengan kesabaran, meski perlahan menggerus harga diriku. Tapi Reza tetap memandangku dingin. Seolah semua pembelaanku hanyalah upaya menutupi kesalahanku sendiri. Beberapa hari setelah itu, sikap Reza berubah drastis. Ia makin dingin, makin menjaga jarak. Tak lagi ada sentuhan kecil yang menenangkan. Setiap obrolan berubah kaku. Senyum yang biasa menyambutku sepulang kerja kini menghilang. Bahkan sekadar menatap mataku pun ia enggan. Dinda berhasil membuat jarak di antara kami semakin lebar. Yang lebih menyakitkan, Dinda kini mulai menguasai hampir seluruh ritme rumah tangga. Ia mengatur jadwal makan, menentukan menu harian, bahkan menata ulang isi rumah sesuai keinginannya. Ketika aku mencoba mengatur sesuatu, ia langsung memberikan komentar seolah segala yang kulakukan selalu salah. Dan Reza,
Suamiku hanya diam, seakan mengamini semua langkah adiknya. Malam-malamku kini hanya diisi kesepian. Aku duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah pintu yang tak pernah lagi diketuk Reza. Di luar kamar, suara tawa mereka terdengar jelas, seakan mempertegas kesendirianku. Setiap suara mereka seperti irama pedih yang menusuk telingaku. Aku mulai meragukan segalanya. Apakah cinta Reza padaku selama ini benar? Ataukah semua hanyalah topeng yang perlahan dilepaskan saat Dinda masuk dalam kehidupan kami? Luka batinku kian dalam. Setiap langkahku di rumah ini seperti berjalan di atas duri yang tajam. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi penjara dingin yang perlahan menggerogoti sisa ketegaranku. Setelah semua fitnah itu diterima mentah-mentah oleh Reza, aku seperti kehilangan pijakan sepenuhnya di rumah ini. Posisi Dinda semakin kuat. Ia tak lagi sekadar ikut campur, kini ia benar-benar mengambil alih segalanya. Seolah aku hanyalah tamu yang tak berhak mengatur apapun di rumah yang pernah kami bangun bersama. Pagi-pagi buta, Dinda sudah mulai menata agenda harian rumah tangga. Ia menempelkan jadwal di pintu kulkas, berisi menu makan harian yang ia susun sendiri tanpa berdiskusi denganku. Ia juga menetapkan jam belanja, daftar keperluan rumah, hingga dekorasi apa saja yang harus diperbarui. Semua ditentukan olehnya. Seolah rumah ini adalah miliknya, dan aku sekadar pelayan tak berguna yang tinggal di dalamnya. Saat aku mencoba sekadar mengatur ulang meja makan, Dinda langsung muncul, mengkritik posisinya yang katanya kurang estetik. Ia dengan ringan memindahkan semua piring, gelas, dan vas bunga ke posisi yang menurutnya lebih indah. Aku hanya bisa mematung, menahan desakan emosi yang bergolak dalam dada. Tatapan matanya penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa kini dialah penguasa rumah ini. Reza? Ia semakin jauh. Setiap keputusan Dinda diiyakan begitu saja. Bahkan saat aku mencoba menyampaikan keberatanku, Reza hanya mengangguk datar dan berkata bahwa Dinda hanya mencoba membantu. Katanya, aku seharusnya berterima kasih karena Dinda begitu peduli pada keadaan rumah tangga kami. Aku menunduk, tak mampu lagi menahan getirnya kenyataan. Dinda juga mulai mengatur pakaian yang kupakai. Ketika aku mengenakan gaun lama favoritku, ia muncul dengan nada mencemooh, mengatakan bahwa modelnya sudah ketinggalan zaman. Ia menyarankan pakaian baru yang katanya lebih modern dan pantas. Reza, yang mendengar, hanya tersenyum dan mendukung saran adiknya. Sekali lagi, aku harus menelan perih tanpa mampu membela diri. Tak hanya di rumah, kini Dinda mulai ikut campur dalam urusan sosial kami. Saat ada undangan dari tetangga atau rekan kerja Reza, ia turut serta mengatur pakaian yang harus kami kenakan, hadiah apa yang dibawa, bahkan memilih kata-kata apa yang harus kami sampaikan saat berbicara. Semua seakan harus seizin Dinda. Aku seperti wayang yang digerakkan tanpa hak bersuara. Malam hari pun bukan lagi waktuku bersama suami. Dinda kerap mengajak Reza menonton film hingga larut malam di ruang tamu. Tawa mereka bersahut-sahutan menembus dinding kamar yang gelap. Aku berbaring sendirian, menatap langit-langit yang terasa semakin sempit. Suara mereka terdengar seperti gema dari dunia yang tak lagi kumiliki. Puncaknya, Dinda mengusulkan renovasi kecil-kecilan untuk mempercantik rumah. Ia mengatur tukang, membeli perabot baru, bahkan memindahkan sebagian besar barang-barang lamaku ke gudang tanpa persetujuan. Setiap kali aku menunjukkan keberatan, jawabannya selalu sama. Katanya semua ini demi kebaikan bersama, demi kenyamanan Reza, demi keindahan rumah. Aku merasa benar-benar terasing. Setiap sudut rumah kini terasa asing. Tak ada lagi jejak tanganku dalam tata ruang rumah ini. Dinding, perabot, hingga aroma ruangan berubah menjadi pantulan selera Dinda. Sementara aku berjalan di dalamnya seperti hantu yang tak diinginkan kehadirannya. Kepedihan itu kian dalam saat Reza mulai jarang menatap mataku. Ia selalu sibuk dengan kesibukan kecil bersama adiknya. Bahkan sekadar berbincang ringan sebelum tidur pun tak lagi terjadi. Sentuhannya menghilang. Senyumnya pudar. Aku seperti bayangan samar yang hanya sekadar ada, tapi tak pernah dilihat. Di malam-malam yang panjang itu, aku hanya mampu menahan sesak di dada. Ada amarah, ada luka, ada kesedihan yang menumpuk menjadi gunung emosi yang siap runtuh kapan saja. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa diam, menanti waktu,
entah kapan dinding kesabaranku akan benar-benar runtuh. Hari-hariku berubah menjadi lorong panjang penuh kesepian. Aku, yang dulu dipenuhi tawa bersama suami, kini hanya ditemani bayang-bayang kosong di setiap sudut rumah. Dinding-dinding yang dulu kuberi sentuhan cinta kini terasa dingin, seolah ikut menertawakan kesendirianku. Setiap pagi terasa berat, seolah tubuhku menolak untuk bangkit dari tempat tidur. Di meja makan, suasana semakin mencekam. Reza dan Dinda selalu mengobrol hangat seakan aku tak ada. Aku mencoba ikut dalam percakapan, namun setiap kalimatku seolah tak pernah didengar. Senyuman mereka, candaan mereka, hanya berputar di antara mereka berdua. Aku menjadi penonton yang tak diundang. Sendok di tanganku bergetar menahan amarah yang semakin sulit kubendung. Setiap malam, kamar tidur kami menjadi kuburan sunyi. Reza sering datang terlambat ke kamar. Kadang hanya meletakkan ponsel di meja lalu langsung memejamkan mata tanpa sepatah kata pun. Tubuhnya berada di sebelahku, namun hatinya entah telah berpindah kemana. Aku memandang punggungnya dalam gelap, menahan air mata yang terus mengalir tanpa suara. Aku mulai sering berbicara sendiri dalam hati. Bertanya mengapa semua berubah secepat ini. Aku mencoba mengingat kembali masa-masa indah awal pernikahan kami, saat Reza begitu memperhatikanku. Namun semua kenangan itu terasa seperti potongan mimpi yang kini perlahan pudar ditelan kenyataan yang menyakitkan. Setiap kali aku melihat bayangan wajahku di cermin, mataku tampak sayu. Senyumku hilang. Mataku bengkak karena terlalu sering menangis diam-diam. Hanya di kamar mandi aku bisa mengeluarkan seluruh tangisanku tanpa ada yang tahu. Suara air keran menjadi pelindung bagi isak tangisku yang tak kunjung habis. Ke kantor pun aku melangkah dengan tubuh yang rapuh. Teman-teman kerjaku mulai menyadari perubahan sikapku. Mereka sering menanyakan kabarku, namun aku selalu menjawab dengan senyum palsu. Aku tak ingin membuka luka itu kepada siapapun. Terlalu dalam, terlalu memalukan. Aku hanya takut, suatu saat aku tak mampu lagi menahan semuanya. Beberapa kali aku mencoba mengajak Reza berbicara dari hati ke hati. Namun selalu berakhir dengan ketegangan. Ia menganggap aku terlalu membesar-besarkan masalah, bahkan menuduhku tidak bisa menerima kehadiran adiknya. Setiap pembelaanku berubah menjadi serangan balik yang melemahkan hatiku. Puncaknya, ada malam di mana aku benar-benar merasa hancur. Ketika aku keluar kamar untuk mengambil air, aku melihat mereka berdua tertidur di sofa ruang tamu. Kepala Dinda bersandar di bahu Reza, sementara suamiku memeluk pundaknya sambil memejamkan mata. Napas mereka teratur, seperti pasangan kakak adik yang sangat dekat. Namun pemandangan itu membuat hatiku seperti dipukul keras. Aku kembali ke kamar dengan kaki gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa kuhentikan. Ada rasa teriris yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seakan aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Seakan aku hanyalah pengisi ruang kosong dalam rumah yang sudah bukan milikku. Setiap detik kebersamaan mereka menambah luka yang menumpuk di dadaku. Malam itu aku tak bisa tidur. Mataku memandang kosong ke langit-langit kamar. Dalam diam, aku mulai bertanya kepada diri sendiri, sampai kapan aku mampu bertahan seperti ini. Kesepian ini telah menggerogoti seluruh keyakinanku. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku berubah menjadi sosok yang hampa, berjalan tanpa arah di tengah rumah yang kini terasa asing dan penuh luka. Di tengah kehancuran yang kualami, kantor menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa bernafas lega sejenak. Setidaknya di sana, aku tak perlu berpura-pura bahagia seperti di rumah. Namun, bahkan di tempat kerja pun, aku mulai kehilangan konsentrasi. Tatapan kosongku sering mengundang tanya dari rekan-rekan, tapi aku selalu menutupinya dengan senyuman lemah. Suatu hari, saat jam makan siang, aku duduk sendirian di sudut kantin kantor. Tatapanku kosong menatap piring yang bahkan tak kusentuh. Di saat itulah Arman datang. Ia adalah senior di kantorku, dikenal ramah dan bijaksana. Ia duduk di seberang meja tanpa banyak bicara, hanya memandangiku dengan tenang. Tatapannya berbeda. Bukan tatapan menghakimi, tapi penuh empati yang tulus. Beberapa hari setelah itu, Arman mulai sering menyapaku. Tidak berlebihan, tidak mencampuri, hanya sekadar menanyakan kabar atau menawarkan bantuan saat aku terlihat kesulitan dengan pekerjaan. Kehadirannya yang tenang perlahan memberiku rasa nyaman.
Ia seperti mengisi ruang kosong yang selama ini menganga di dalam hatiku. Lama-kelamaan, aku mulai sedikit terbuka kepadanya. Tanpa perlu menjelaskan secara rinci, Armand seakan memahami situasi yang kualami. Ia tidak pernah menanyakan masalah rumah tanggaku secara langsung, tapi selalu memberiku kata-kata penguatan. Katanya, aku adalah perempuan kuat yang berhak bahagia. Setiap kalimatnya terasa seperti embun sejuk yang membasuh luka-luka batinku. Saat rekan kerja lain sibuk bercanda, aku dan Armand sering berbincang di ruang kerja. Bukan obrolan romantis, bukan juga curhat penuh air mata, tapi lebih pada diskusi ringan tentang kehidupan, pekerjaan, dan mimpi-mimpi kecil. Entah bagaimana, dari caranya berbicara, Armand mampu menyalakan kembali kepercayaan diriku yang sempat hancur. Ada suatu sore ketika aku merasa benar-benar rapuh. Setelah seharian dihujani sindiran dari Dinda di rumah, aku datang ke kantor dengan mata sembab. Armand menatapku dengan lembut. Ia berkata bahwa aku harus mulai berani menentukan jalan hidup sendiri. Katanya, terlalu lama bertahan dalam luka hanya akan menghancurkan diriku sepenuhnya. Kata-kata itu terngiang terus di kepalaku hingga malam tiba. Sepulang kerja, aku duduk termenung di teras rumah. Suasana rumah seperti biasa, dipenuhi suara tawa Reza dan Dinda dari dalam. Mereka menikmati kebersamaan mereka sementara aku duduk sendiri dalam gelap. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ada bara kecil yang muncul dalam hatiku. Bara keberanian yang selama ini mati perlahan mulai menyala kembali. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan kembali penampilanku. Aku mengenakan pakaian rapi ke kantor, memoles sedikit riasan yang selama ini kutinggalkan. Bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin kembali menemukan diriku yang dulu. Armand tersenyum melihat perubahan itu. Ia tahu bahwa aku sedang berusaha bangkit. Setiap kalimat penguatan dari Armand menjadi bahan bakar semangatku. Bukan karena aku jatuh cinta padanya, bukan pula karena aku ingin mencari pelarian. Tapi kehadirannya menyadarkanku bahwa aku tidak seharusnya membiarkan diriku terus diinjak dalam rumah tanggaku sendiri. Aku berhak bahagia. Aku berhak dihargai. Aku berhak berdiri tegak. Malam-malam panjang yang biasanya kulewati dengan tangis kini mulai kuisi dengan renungan. Aku mulai menyusun keberanian dalam hati. Mungkin selama ini aku terlalu takut. Takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan. Tapi kini, dengan semua yang terjadi, aku mulai melihat bahwa bertahan dalam luka hanya membuatku hancur perlahan. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya di balik tirai kamar. Aku duduk di tepi ranjang dalam diam, mendengarkan detak jam dinding yang terasa lebih lambat dari biasanya. Ada sesuatu yang bergerak dalam hatiku. Bukan lagi rasa sakit atau kesedihan, tapi sebuah keyakinan baru yang tumbuh dari luka yang lama kupendam. Selama berbulan-bulan, aku hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dalam rumah ini, dalam pernikahan ini, aku kehilangan suamiku bukan karena orang ketiga, tapi karena adik kandungnya sendiri. Dan yang paling menyesakan, Reza membiarkannya terjadi. Bahkan mendorongnya, membela Dinda lebih dari membela istrinya sendiri. Aku telah bertahan terlalu lama. Tapi hari ini, aku tahu, waktuku untuk diam sudah habis. Pagi itu aku tidak menyiapkan sarapan. Tidak lagi berdiri di dapur seperti biasanya. Aku hanya duduk di ruang tamu dengan napas tertata, mengenakan pakaian terbaikku, menyisir rambutku perlahan, lalu menunggu Reza keluar dari kamar. Saat ia muncul bersama Dinda, wajahnya tampak terkejut melihatku duduk tegak di sana. Tidak seperti biasanya. Aku memintanya duduk. Suaraku tenang, tapi tak bisa disangkal ada getar dalam dada yang siap meledak. Di depan mereka, tanpa air mata, tanpa nada tinggi, aku sampaikan semuanya. Tentang rasa terasing yang selama ini kutelan. Tentang luka yang mereka beri tanpa pernah meminta maaf. Tentang betapa aku tak lagi dianggap, tak lagi dihargai, dan tak lagi dicintai. Reza terdiam. Dinda tampak bingung. Mungkin mereka tak menyangka aku akan berbicara setegas itu. Biasanya aku memilih mengalah, menghindari konflik. Tapi kali ini berbeda. Aku tak lagi berdiri di bawah bayang-bayang mereka. Aku berdiri atas namaku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tak meminta penjelasan, tak meminta perubahan. Aku hanya menyampaikan satu hal,
Aku ingin cerai. Kata-kata itu menggantung di udara, menggema di antara dinding rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaanku. Reza terhenyak, seperti tak percaya. Ia mencoba mengelak, mengatakan bahwa aku sedang emosi, bahwa aku tak serius. Tapi aku tetap diam, hanya menatap matanya dalam-dalam. Ia tahu, kali ini aku benar-benar serius. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak mengumbar air mata. Tapi dalam hatiku, ada badai yang akhirnya reda. Ada pintu yang terbuka, membiarkan cahaya masuk perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari pengabaian, bebas dari peran yang tak pernah benar-benar kuinginkan, menjadi istri yang terus dipinggirkan. Hari itu aku pergi dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Aku hanya membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Tidak ada yang bisa kujelaskan kepada Dinda atau mertuaku. Tidak ada yang perlu kujelaskan. Biarlah semua yang terjadi selama ini menjadi pelajaran bagi mereka. Aku tidak peduli lagi dengan penilaian siapapun. Di jalan, angin pagi menyentuh wajahku. Udara terasa lebih ringan. Meski hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu, aku sudah mengambil langkah yang tepat. Aku tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kini aku melangkah dengan punggung tegak. Luka itu masih ada, tapi keberanian telah menggantikannya. Aku tidak tahu bagaimana hidup Reza dan Dinda setelah kepergianku. Aku tidak ingin tahu. Yang jelas, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Hari-hari pertama setelah perpisahan itu dipenuhi rasa sepi yang berbeda. Bukan lagi sepi karena diabaikan, melainkan sepi yang mengandung ketenangan. Aku memulai semuanya dari awal. Menyewa apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah lama yang menyimpan terlalu banyak luka. Aku menata ulang hidupku dengan tangan sendiri, menata ruang baru dengan cita rasa yang benar-benar mencerminkan diriku. Pagi-pagi kuhabiskan dengan menyeduh kopi hangat, menikmati sinar matahari yang masuk lembut dari jendela. Tak ada lagi suara sindiran, tak ada lagi perintah dari Dinda, tak ada lagi tatapan dingin dari Reza. Hanya ada aku dan ketenanganku. Setiap sudut apartemen ini menjadi ruang penyembuhan. Sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan kembali siapa diriku. Karirku di kantor mulai menanjak. Dengan fokus yang kembali utuh, aku menyelesaikan setiap tugas dengan hasil memuaskan. Atasan mulai mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Rekan kerja yang dulu hanya sekedar menyapa kini menghormatiku dengan penuh apresiasi. Setiap pujian kecil menjadi bahan bakar semangatku untuk melangkah maju. Armand masih menjadi sosok yang setia menguatkanku. Ia tetap berada di batas yang wajar, tak pernah memaksakan kehadirannya lebih dari yang kubutuhkan. Dukungan dan ketulusannya membantuku mempercepat proses pemulihan. Setiap obrolan dengannya memberi energi positif baru. Aku bersyukur bertemu seseorang seperti dia di tengah badai yang sempat meruntuhkanku. Lambat laun, senyumku mulai pulih. Tawa kecil yang dulu terasa mahal kini hadir kembali dalam hari-hariku. Aku belajar mencintai diriku sendiri, tanpa bergantung pada validasi orang lain. Aku pergi ke salon, membeli buku-buku baru, mengikuti kelas yoga, bahkan merencanakan liburan kecil untuk diriku sendiri. Hidupku tak lagi dibayangi orang lain. Aku benar-benar menikmati kebebasan ini. Sementara itu, kabar tentang Reza dan Dinda samar-samar sampai ke telingaku melalui teman-teman lama. Mereka tak lagi seharmonis dulu. Kehilanganku rupanya meninggalkan celah yang tidak mudah mereka tutupi. Tapi aku tak ingin larut dalam kabar itu. Hidupku bukan lagi tentang mereka. Fokusku kini hanya pada diriku sendiri dan masa depanku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima promosi jabatan yang selama ini hanya bisa kudambakan. Aku memimpin sebuah tim baru, dipercaya mengelola proyek besar perusahaan. Rasa bangga dan haru bercampur dalam hatiku. Semua kerja keras dan luka yang dulu kurasakan kini terbayar dengan pencapaian yang tak pernah kuduga. Di suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, aku berdiri di balkon apartemen. Angin sore berhembus pelan membelai rambutku. Di kejauhan, kota berpendar indah dengan lampu-lampunya. Aku menatap langit dengan senyum tulus, menikmati hidup yang kini sepenuhnya dalam genggamanku. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi keraguan.
Aku belajar bahwa terkadang, keberanian terbesar bukanlah bertahan, tapi justru saat kita berani melepaskan. Saat kita memilih diri kita sendiri, meski harus melawan rasa sakit yang dalam. Aku kini berdiri sebagai Alia yang baru. Lebih kuat. Lebih dewasa. Lebih bahagia.